Tante, waduh, nah mungkin hari ini kamu harus nonton IG Live kita. Bahas tentang awet muda di era sekarang ini yuk. Halo happy people, selamat malam. Kembali lagi di IG Live Kilik Ana. Malam ini tentu saja bersama saya Apoteker Gita. Di malam ini kita akan ditemani oleh Dr. Indria Yulandara atau biasa kita panggil Dr. Dara. Halo dokter, apa kabar? Halo Gita, alhamdulillah baik. Gita, baik? Alhamdulillah baik dok. Untuk happy people semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di malam ini nih happy people, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Cocok banget untuk kaum milenial nih. Seperti umur 20 atau 25 itu udah mempunyai garis halus, entah itu di daerah mata ataupun ketika senyum atau ketika smiley. Tapi happy people, don't worry, karena malam ini kita akan memberikan tips and trick nih untuk mencegah penuaan dini. Cocok banget nih sama tema kita malam ini. Umur 25 dipanggil tante, perawatan anti-aging. Tapi seperti biasa happy people, kita akan selalu mengadakan giveaway nih. Untuk satu happy people yang beruntung bisa mendapatkan serum vitamin A retinol. Jadi untuk happy people semua tetap stay tune di IG kita malam ini. Dan bagi yang ingin bertanya, boleh banget chat di kolom komentar kita ya. Waduh, mainnya pembahasan malam ini sangat seru banget. Sebenarnya ini gak cuma untuk kaum milenial loh. Bener sih. Gen Z juga udah boleh nonton. Bahkan yang kaum generasi boomer yang udah usianya ibu dan bapak kita itu masih boleh juga buat nonton IG Live hari ini tentang anti-aging gitu. Wah, seru banget. Jadi happy people tetap stay tune. Nah dok, karena kita pembahasannya malam ini sangat seru banget. Sebelum aku mau bahas tentang anti penuaan dini nih, aku mau nanya dulu, dok, bisa nggak sih kita selalu terlihat muda terus, kencang, bahkan glowing terus nih? Oke, jadi gini, konsepnya kalau misalkan nih ditanya, dok, kalau misalkan pasiennya sudah masuk usia 50 tahun, terus pengen kelihatan seperti 20, mungkin sulit ya, Gita. Tapi kalau misalkan nih, pasiennya udah masuk usia 50 tahun nih, tapi pengen secara look, secara power, secara kesehatan, itu ketika sama seperti ketika masuk usia 40 tahun. Nah, itu bisa banget, happy people. Kenapa? Karena proses penuaan itu merupakan proses alami yang akan terjadi pada setiap orang. Saya, Gita, dan teman-teman happy people pasti akan ngalaminya. Tapi kita bisa memperlama prosesnya gitu. Jadi kalau anti-aging itu berarti kita nggak boleh tua nih. Bukan gitu ya. Kita memperlama prosesnya dan mengembalikan seluruh fungsi organ tubuh, nggak cuman kulit, itu lebih optimal. Gitu kita. Wah, terus dok, apa sih yang menyebabkan proses penuaan itu dia lebih cepat sebelum usianya? Wah, banyak banget nih, tapi secara klinis itu dibagi menjadi dua faktor. Nah, yang pertama adalah faktor dari dalam yang memang agak sulit nih kita ubah gitu, kita modifikasi. Contohnya genetik, kemudian hormon, dan kelainan sel. Nah, kemudian yang kedua ada faktor dari luar, dari eksternal yang sebenarnya masih bisa kita perbaiki. Contohnya apa? Paparan sinar matahari. Terus pola hidup tidak sehat, jadi makanannya tidak bergizi, gizinya tidak seimbang, terus pola tidur nggak teratur, manajemen stresnya buruk, gitu kan, alkohol, merokok. Nah, faktor lingkungan dan polusi udara juga mempengaruhi, obesitas juga. Wah, ternyata obesitas juga mempengaruhi ya dok. Benar, jadi kan kadang nih ya kalau kita scroll TikTok nih tentang before after orang obesitas gitu kan, misalkan nih dia before-nya 118, kemudian berhasil nurunin ke 60, kita kan kayak ih beda orang gitu. Kenapa? Karena nggak cuma postur badannya aja yang berubah, tapi looks-nya juga kelihatan jauh lebih muda, bener kan? Bener. Gitu. Karena apa? Karena obesitas salah satu faktor looks kita akan kelihatan lebih tua dari umurnya. Gitu.
Jadi happy people, yang menyebabkan proses penuaan dini itu lebih cepat tadi karena ada 2 faktor nih, faktor internal itu atau dari dalam itu karena hormon ataupun karena genetik. Dan kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang dari tampak maksudnya faktor dari luar nih, seperti apa sih? Paparan sinar matahari, kita lupa memakai sunscreen, terus itu obesitas juga, lalu ada Pola hidup nggak sehat. Pola hidup yang tidak sehat, dan apa nih? Polusi udara, juga bisa lingkungan juga. mempengaruhi. Nah dok, sebenarnya proses penuaan itu dimulai dari usia berapa sih dok? Oke, proses penuaan itu sebenarnya ada 3 fase, teman-teman. Jadi yang pertama fase subklinis, itu biasanya memasuki usia 25 sampai 35 tahun. Kemudian ada fase transisi. Kalau fase transisi biasanya 35 sampai 45 tahun. Nah, dan yang terakhir itu fase klinis, itu di atas 45 tahun. Jadi, ada penelitian yang mengatakan jika kita sudah masuk usia 25 tahun, kita akan kehilangan 1% kolagen dan akan semakin bertambah seiring bertambahnya umur. Dan bahkan katanya di atas usia 35 tahun pengurangan kolagen ini akan semakin besar. Makanya biasanya klinis yang muncul akan lebih parah di atas usia 45 tahun. Tapi bagi pasien-pasien yang punya faktor eksternal dan belum mau memodifikasinya, biasanya akan muncul jauh lebih cepat. Gitu. Jadi kayak judul kita. Betul. Usianya 25 tapi orang luar ya, bukan yang kayak sepupu apa gitu ya, kayak orang luar gitu kan, tiba-tiba tante mau kemana, waduh saya masih 25 loh pak, belum nikah gitu kan. Kan kita agak bete ya digituin ya. Tapi kan itu semua juga tadi faktor-faktor yang udah disebutin ya dok. Iya, bisa yang benar. menyebabkan proses penuaan itu lebih cepat. Nah dok, yang kita tahu itu kan terutama umum lah, kita tahu tanda-tanda penuaan itu seperti garis halus nih. Selain garis halus, ada nggak sih dok tanda-tanda penuaan yang lain? Yang pertama yang pasti yang paling banyak dikeluhin kerutan. Betul. Kerutan itu di klinis ada 2, ada dinamis, ada statis. Dinamis itu kalau kita lagi senyum, kayak kita lagi senyum nih, kerutannya keluar nih di sini, kan ada ya, gitu. Terlihat. Masih umur 25 dok, tapi kok saya udah ada kerutan ya, gitu kan, tuh banyak tuh pasien. Ada yang kerutan statis yang memang sudah muncul walaupun kita nggak ngapa-ngapain, jadi kita diem aja, lagi tidur udah ada garis nih di sini di dahi, biasanya paling sering, atau di mata di daerah ini. Nah itu namanya kerutan statis. Kemudian yang kedua perubahan kelembapan kulit, jadi kulit jadi kelihatan lebih kering. Nah hal ini nyebabin pori-pori akan kelihatan lebih besar. Kalau pasien ada flek-fleknya jadi kelihatan lebih tebal. Kemudian garis halus yang tadi kita bilang itu akan kelihatan lebih jelas. Gitu. Nah yang terakhir itu perubahan elastisitas kulit, karena kolagen itu sebagai pondasi kulit itu sangat penting gitu. Jadi kulitnya jadi lebih kendur, kehilangan volume, looksnya tuh kayak di sini tuh kayak agak kempot gitu, kayak agak ada cekungan gitu. Padahal dok, saya masih umur 30 kok saya kayak udah ini ya, udah turun gitu kan, itu banyak tuh kayak gitu. Oke, jadi ternyata penurunan 1% kolagen itu sangat mempengaruhi ya dok. Banget. Bukan hanya pipi kita terlihat lebih atau kendur, atau itu juga mempengaruhi ketika kulit kita jadi kering. Iya, betul. Kan? Tanda-tanda penuaan. Benar, kolagen itu nggak hanya untuk elastisitas tapi juga kelembapan. Iya betul. Lalu nih dok, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penuaan nih dok? Oke, yang pertama yang pasti merubah yang namanya faktor eksternal tadi gitu. Mungkin maksudnya bukan mencegah penuaan ya, mencegah penuaan dini gitu. Karena penuaan nggak bisa dicegah nih gitu. Ini hal yang alami yang pasti terjadi. Nah yang pertama tuh untuk mencegah penuaan dini adalah yang pasti merubah faktor-faktor eksternal kalau kita memiliki. Contohnya paparan sinar matahari, kita kerja kebanyakan di luar, proyek misalkan gitu, ya harus pakai sunscreen. Nah sunscreennya juga harus berspektrum, jadi nggak hanya nge-cover UVB, tapi juga UVA, dan sekarang katanya juga bisa UV yang lain gitu, sinar biru, sinar merah gitu, ada sekarang sunscreen ya, yang gitu kan gitu. Kemudian yang kedua memperbaikin atau mempertahankan pola hidup sehat gitu. Jadi pola hidup sehat itu teman-teman nggak cuman olahraga ya, rajin nge-gym tapi kalau makanannya masih berantakan gimana gitu ya kan, masih tinggi gula, masih tinggi karbo, jadi piringnya harus seimbang nih gizinya gitu. Terus manajemen stresnya juga harus diperbaiki, pola tidur juga harus diperbaiki gitu. Kemudian yang ketiga, minum vitamin-vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, contohnya
namanya zinc, atau yang kemarin lagi viral gitu kan pas COVID itu vitamin D gitu. Tapi vitamin-vitamin ini sih kalau saya nyaraninnya konsulin dulu aja ke dokter kamu, apakah kamu boleh atau tidak mengkonsumsi vitamin itu gitu. Kemudian yang terakhir ya mulai untuk memakai produk-produk yang bersifat anti-aging dan juga melakukan treatment-treatmentnya. Makanya saya bilang tadi nggak cuma untuk kaum milenial aja. Kaum Gen Z juga udah boleh banget gitu. Karena kan ini udah mepet-mepet masuk ke fase subklinis ya. Jadi udah boleh banget buat nonton ini dan buat ngelakuin tips-tipsnya gitu. Oke, jadi upaya yang kita harus lakukan nih Happy People. Pertama tadi untuk selalu menggunakan sunscreen. Mau kita di dalam ruangan atau di luar ruangan, kita harus tetap menggunakan sunscreen. Tapi jangan lupa untuk di reapply ya dok ya. Iya benar. Jadi bukan cuman penggunaannya doang, caranya juga harus cara pakainya dan harus di reapply-nya. Dan kedua itu pola hidup, bukan hanya olahraga tapi konsumsinya juga harus seimbang gizinya. Dan ataupun juga minum air putihnya juga harus banyak loh. Kurang-kurangnya minum yang manis sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Bagi yang sering minum kopi boleh banget, tapi kita bisa untuk less sugar. Nggak apa-apa ya dok ya? Iya nggak apa-apa. Terus kasihan kopinya jadi bahan bulian, padahal sebenarnya yang salah bukan kopinya ya, gulanya gitu. Kasihan dia jadi terdakwa jadinya gitu. Dan ketiga jangan lupa untuk minum-minum vitamin, tapi tetap harus dikonsultasikan dulu nih ke dokter. Vitamin yang bagaimana sih dok, kandungannya seperti apa yang cocok. Dan yang keempat jangan lupa sudah wajib untuk, bukan wajib sih, memulai dari sekarang untuk menggunakan produk-produk untuk yang anti-aging. Betul. Nah dok, berarti ada nggak sih skincare yang bisa membantu untuk lebih awet muda atau untuk penuaan dini nih? Skincare Sultan atau bukan skincare-nya sih yang Sultan, kandungannya. Gitu. Nanti kalau skincare Sultan wah mahal nih dok, saya nggak bisa beli gitu kan. Nggak kandungannya. Jadi ya konsepnya adalah skincare yang bisa merangsang produksi kolagen. Contohnya turunan vitamin A. Kalau turunan yang paling tinggi contohnya tetrinoin. Tapi kan itu obat keras ya, jadi penggunaannya harus atas resep dan pengawasan dokter. Contoh kecilnya adalah retinol, gitu kan. Kemudian yang kedua ada copper peptide, hyaluronic acid, kemudian kolagen yang dioles secara topikal. Kemudian, nah tapi kita kalau misalkan pengen hasilnya jauh lebih bagus ya saya tetap nyaranin untuk didampingin, apalagi kalau yang udah masuk fase transisi dan klinis nih, didampingin sama treatment gitu. Tapi dok, pakai produk aja bisa nggak sih biar lebih ekonomis? Ya maklum, kita kan ada anak kuliah, terus tuh ada ibu rumah tangga juga yang pasti pengeluarannya lebih banyak. Bisa banget, cukup banget. Namun, waduh ada namunnya nih. Ada namun nih. Namun gini, jadi kan kalau fase aging itu tuh 25 ke atas itu rata-rata orang Indonesia tuh pasti udah menikah dong. Gitu kan. Nah, kita yang sudah menikah pasti akan menjalani proses hamil dan program hamil. Gitu. Nah, proses itu kan akan terjadi perubahan hormon. Stres juga meningkat, pola tidur juga nggak teratur gitu. Jadi ya kalau misalkan faktor eksternalnya masih bisa diredam, masih bisa dimodifikasi, ya oke, cukup banget pakai produk. Kalau goals kita pengen yang lebih besar, pengen lebih bagus, ya mau tidak mau harus dibarengin sama treatment gitu. Wah, jadi mencegah lebih baik ya dok daripada mengobati. Betul banget gitu. Karena kan sebenarnya produk-produk itu dan treatment itu tuh kan fungsinya nggak cuma anti-aging aja ya. Jadi kalau kita ngelakuin di usia 20, ya nggak ada rugi-ruginya juga. Dia juga bisa ngurangin bekas jerawat, bekas bopeng, kemudian dia juga bisa kulit kita yang tadinya sensitif jadi tidak sensitif gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk melakukan treatment anti-agingnya dapat, efek lainnya juga dapat gitu. Kalau gitu dok, treatment apa aja sih yang bisa dilakukan untuk anti-aging nih? Tapi yang paling ringan-ringan dulu nih, no suntik-suntikan. Ada nggak dok? Oh banyak banget ya. Untuk yang kaum Gen Z dan milenial nih ya, boleh coba peeling, chemical peeling. Tapi kalau saya sih lebih nyaranin peeling yang lebih deep gitu kan, yang ada downtime-nya kayak ngelupas gitu. Kemudian laser rejuve boleh, tapi kalau mau yang lebih bagus boleh coba ablative laser yang memang sedikit melukai kulit gitu. Contohnya Pico fractional CO2 atau tindakan microneedling
Microneedling ini memang jarum tapi tidak disuntikan. Dia kayak dermapen, biasanya kita masukin serum-serum growth factor kayak peptide ataupun PRP. Itu sangat bisa untuk mengurangi tanda-tanda aging dan juga memperlambat tanda-tanda aging itu muncul. Gitu. Wah, berarti ada dapat bonus nih Happy People. Selain untuk anti penuaan, bonusnya seperti kalau kita ada bekas jerawat lebih berkurang, buat flek juga. Betul. Terus lebih cerah juga, lebih glowing, lebih kenyal juga ya dok. Iya. Tapi dok, kalau misalnya aku tim yang nggak sabaran pengen yang instan, itu treatment apa yang cocok nih dok? Saya juga. Saya juga tim instan. Oke, kalau untuk yang tim-tim yang goalsnya gede dan pengen cepet dok, saya pengen tuh selesai treatment harus ada hasil. Nah boleh, tapi mau tidak mau injeksi gitu. Contohnya apa? Skin booster dengan PDRN dan asalmon dan kandungan pendukung di dalamnya. Kemudian marshmallow skin itu juga suntikan ya, kandungannya polynucleotide atau PN dan asalmon. Atau kalau di kita juga ada skin aging leaf, contohnya kandungannya itu hyaluronic acid. Nah tapi kalau misalkan nih keluhannya sudah progresif, kerutannya sudah banyak, kulitnya kerutan statisnya udah banyak gitu kan, padahal baru masuk tuh 30 nih dok, gimana? Ya mau tidak mau tindakannya juga harus lebih progresif, contohnya botox. Nah bulan depan kita bakal bahas botox ya Happy People, jadi stay tune terus di IG-nya Klinik Alana. Nah kemudian kalau misalkan lanjut lagi. Kemudian kalau misalkan iya itu selingan ya. Kemudian kalau misalkan kulitnya sudah kendur nih, garis-garis senyumnya sudah kelihatan jelas, udah agak kempot, padahal umurnya belum 40 nih dok, gimana? Ya mau tidak mau harus melakukan tindakan benang, baik tanam ataupun tarik gitu. Oke dok, tapi untuk treatment yang tadi itu bikin ketergantungan nggak sih dok? Ketergantungan enggak ya. Enggak kan? Yang saya bilang tadi ya, kalau proses penuaan itu kan proses yang bakal terjadi, baik saya, baik Gita, dan baik teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen awet muda, berarti bukan ketergantungan, tapi itu kebutuhan. Gitu. Jadi ya kalau misalkan pengen awet muda, pengen kulitnya lebih kencang, ya mau nggak mau harus treatment dan juga pakai produk-produk anti aging gitu. Tapi dok, kalau botox itu ada masanya nggak? Masanya ada. Kayak 6 bulan atau berapa? Oh iya, botox dan tindakan benang atau tindakan progresif itu bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, dan biasanya kita lakukan pengerjaan ulang nih untuk mempertahankan hasilnya dan juga memperbaiki hasilnya bisa jauh lebih baik gitu. Oke. Nah dok, kadang tuh kan ada juga pasien atau kadang pribadi deh suka males nih untuk treatment, kayak yang udah lama banget, misalnya 2 tahun, 3 tahun udah nggak treatment lagi karena ya banyak lah problemnya. Itu tuh kalau kita udah lama nggak treatment, apakah kulit wajah kita atau garis halus kita itu malah lebih cepet tuanya atau kembali muncul lagi? Sebelumnya sering treatment berarti ya. Nah, cuman karena ada satu dan lain hal berhenti gitu. Nah, yang saya bilang tadi, saya garis besarkan tadi, penuaan itu adalah proses alami, fisiologis kalau bahasa medisnya, proses yang normal akan terjadi pada setiap orang. Jadi kalau di stop ya pasti akan muncul beberapa tanda gitu. Tapi untuk teman-teman yang memang dari mudanya sudah sangat menjaga, baik pakai skincare, pola hidup, tindakan, itu looks-nya akan kelihatan berbeda. Sign and symptom-nya, gejala klinisnya akan berbeda. Perbaikannya pun juga akan berbeda gitu. Nah, sepengalaman saya sebagai sebagai seorang dokter, biasanya beberapa pasien yang sudah beberapa kali pakai tindakan botox ataupun treat lift, itu biasanya akan panjang proses retouch-nya. Misalkan nih 6 bulan awal-awal. Nanti retouch kedua dan ketiga bisa 8 bulan, setahun gitu. Jadi keluhannya akan lebih lama munculnya dan tidak lebih parah gitu. Jadi bukan berarti nggak treatment jadi makin makin buruk keluhannya, enggak gitu. Tapi pasti muncul keluhan ya pasti. Karena itu proses fisiologis penuaan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita treatmentnya, mungkin biasanya kita sering treatment nih, udah nggak treatment 2 tahun, bukan kembali ke awal ya dok, malah mungkin ada fisiologis deh, itu akan keluar sedikit-sedikit, tapi nggak seperti yang di awal yang kerutannya atau garis halusnya itu lebih banyak, malah lebih sedikit, kecuali kalau misalnya kita 10 tahun kali ya dok. Iya mungkin ya dok, baru 10 tahun yang lalu saya udah pernah botox, tapi ini kok kerutannya makin buruk.
Oke, 10 tahun. Oke. Lama Ya ya itu. gitu ya, gitu. Cuman pasti akan ada beda kok. Pasien-pasien yang memang lebih menjaga sebelum-sebelumnya pada saat muda sama yang memang baru mengenal skincare. Tapi yang baru juga jangan berkecil hati. Betul. Kita juga pasti bisa memperbaiki, tapi nggak ada kata-kata terlambat gitu. Betul. Tidak ada kata terlambat Happy People. Nah dok, yang tadi kita sebutin semua nih treatment-treatmentnya, itu yang paling penting nih, paling sering ditanyain oleh semua Happy People. Apa itu? Aman nggak? Oh, Pasti nah aman. prosedur medis kalau yang dikerjakan oleh operator yaitu dokter sendiri, kemudian SOP dan indikasinya benar, tempat praktek klinisnya juga benar, mumpuni untuk melakukan, itu insya Allah aman. Tapi kalau dibilang apakah ada efek pada saat tindakan, nah tetap prosedur medis itu pasti akan ada efek pada saat tindakan dan setelah tindakan. Contohnya rasa kurang nyaman, ya di saat tindakan pasti akan muncul rasa kurang nyaman. Tapi biasanya akan kita lakukan tindakan-tindakan pre-tindakan untuk mengurangi rasa kurang nyaman itu. Kemudian setelah tindakan banyak keluhan misalkan kayak lebam atau hematom. Saat tindakan nggak kelihatan, tiba-tiba di rumah, dok kok lebam. Nah itu biasanya bisa hilang nih, bisa hilang normal 7-14 hari. Paling buruk efeknya itu ya infeksi. Makanya kalau mau lakukan tindakan itu harus benar-benar dicek nih operatornya, tempat yang mau tempat kita untuk melakukan tindakan itu betul-betul mumpuni nggak gitu. Karena kalau misalkan di klinik dan oleh dokter itu pasti semua tindakannya akan higienis. Betul. Kita akan perhatikan hygiene-nya gitu untuk mencegah Jadi infeksi. pasti aman sih Happy People, karena kan yang mengerjakan juga pasti ya dokter, terus itu dibarengi oleh apoteker juga untuk apabila kalian iritasi atau kayak manapun lebam pasti ada obatnya. Ya, jadi benar. bukan sembarangan juga, dan kita juga pasti ada SOP-nya nih bagaimana nih tahap-tahapnya ya dok. Terus dok, Dan kita follow up. iya Ya. pasti kita follow up juga. Terus nih dok, kapan sih tandanya kita harus mulai perawatan nih? Apakah kita harus menunggu umur 40 atau 30 atau 50? 40 udah masuk fase transisi ya itu Iya, ya. betul. Secepatnya, kalau bisa sesegera mungkin. Yang saya bilang tadi, kalau kamu melakukan treatment, misalkan kamu laser atau peeling, kamu nggak hanya dapat manfaat anti-agingnya di situ, Betul. gitu. Buat yang teman-teman yang punya keluhan bopeng, dermapen bisa mengurangi bopeng dan juga bisa mengurangi garis-garis halus, gitu. Skin booster nggak cuman buat anti-agingnya, tapi buat bercak-bercak kehitaman kayak flek, freckles ataupun bekas jerawat juga bisa gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk melakukan tindakan atau memakai produk skincare yang sedari dini gitu. Karena produk skincare juga kalau kulit kita lembab, dulu kan pernah kita bahas ya, pengen glass skin kayak orang Korea. Nah syaratnya apa? Yang pertama kali adalah kelembapan kulit harus terjaga. Kalau kelembapan kulit terjaga, otomatis ke wajah kita kalau kena pantulan cahaya itu akan terlihat seperti gelas. Betul. Gitu. Jadi jangan cuma percuma lah 25 tahun saya belum ada keluhan apa-apa untuk melakukan treatment itu. Enggak ada yang percuma. Gitu. Manfaatnya pasti akan ada selain si anti-aging tadi. Betul. Jadi tidak ada kata terlambat Happy People, mau kalian umur udah SMA mau treatment, udah mulai treatment ya nggak apa-apa ya dok. Iya, Karena benar. itu semua umur pasti bisa, asalkan tetap kalau untuk anak SMA, SMP pasti dibimbingin sama orang tuanya. Iya. Betul. Kita minta persetujuan. Iya, karena minta persetujuan. Di bawah 17 tahun tetap harus ada persetujuan pendamping. Jadi mau umur berapapun bisa banget. Nah dok, karena pembahasan kita malam ini cukup panjang tentang anti-aging, udah banyak banget nih untuk Happy People yang ingin bertanya ke dokter. Untuk pertanyaannya boleh dibacain sama Kak Erina, silakan Kak Erina. Oke dokter dan Teh Gita, Erina bacain satu persatu ya pertanyaan dari Happy People. Ini ada dari Kak Cika. Dok, gimana sih caranya mencegah penuaan dini dari diet atau pola makannya? Oke, kalau misalkan berat badan kamu sudah masuk ke obesitas, baik obesitas 1 ataupun obesitas 2 dari BMI, berarti kan kamu urgent nih buat menurunkan si berat badan itu. badannya. Kalau saya saran, saya sih lebih nyaranin untuk konsultasi ke ahli gizi. Betul. Tapi kalau misalkan budgetnya tidak ada, boleh kamu searching di YouTube tentang yang namanya defisit kalori gitu. Jadi defisit
defisit kalori adalah mengkonsumsi kalori harian itu di bawah BMR kita. Cara ngitungnya gimana? Itu banyak banget penjelasannya. Nah, yang kedua, kurangin konsumsi gula. Betul. Gitu, ganti karbo kompleks menjadi karbo simpleks ya gitu. Jadi banyak tips-tipsnya. Pokoknya piring kita makan itu kalau bisa lebih banyak sayur dan proteinnya dibandingkan karbonnya gitu. Yang pasti kejar berat badannya sampai BMI-nya normal. Sama satu lagi, naikin massa otot. Nah, Ya, itu. betul. Naikin massa otot dengan olahraga gitu. Kalau belum bisa ke gym, ya bolehlah jalan kaki, lari, tapi memang kalau mau membangun massa otot paling baik itu angkat beban sih. Iya. Oke Kak Cika, sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Kak Putri. Untuk ibu hamil, produk apa untuk mencegah penuaan dini? Oke, kalau untuk ibu hamil memang terbatas ya, gitu. benar. Untuk terbatas, jadi paling kita akan pakai moisturizer yang aman. Contohnya kayak copper peptide itu boleh sih, gitu kan. Atau pelembab-pelembab lain. Yang nggak boleh itu kayak retinol. Nah, retinol itu nggak boleh dulu ya dipakai gitu. Tapi apakah boleh treatment, dok? Boleh, tapi nanti dikonsultasikan karena ada beberapa step yang kita tidak lakukan gitu pada saat treatment facial. Jadi kalau ibu hamil bukan berarti nggak boleh pakai produk apapun. Sunscreen wajib Boleh ya. banget. Iya, jadi kebanyakan ibu hamil yang fleknya menebal itu bukan cuman karena proses kehamilannya, Iya. tapi juga pada saat hamil tidak pakai apapun, baik sunscreen gitu. Akhirnya apa? Fleknya yang tadi ringan menjadi jauh lebih tebal dan jauh lebih luas gitu. Jadi sunscreen tetap dipakai, pelembab juga tetap dipakai. Kalau untuk ibu hamil mungkin lebih dikonsultasikan deh ya untuk skincare-nya gitu. Oke dok, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ian dok. Penuaan dini bisa ditentukan oleh gen? Bisa. Memang ada beberapa orang yang genetiknya, looks-nya kelihatan jauh lebih tua dibandingkan umur gitu. Memang ada seperti itu. Tapi bukan berarti kita maksudnya udah pasrah gitu kan genetik kita kayak gitu. Enggak. Kita bisa mengurangin gejalanya kok. Betul. Gitu kan. Kita bisa mengurangin looks yang muncul gitu. Jadi bukan berarti kalau genetik kita seperti itu kita berdiam diri, tidak. Oke dok, selanjutnya pertanyaan dari Kak Darin. Dok, botox dimulai dari setelah ada kerutan atau bisa dicegah dengan botox sebelum ada kerutan? Nah, botox itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi kerutan dinamis. Kerutan yang muncul saat ekspresi supaya tidak muncul kerutan statis. Karena apa? Kerutan kalau sudah muncul tanpa kita nggak berekspresi apa-apa itu jauh lebih susah ngilanginnya dibandingkan kerutan dinamis. Jadi botox itu kita lakukan pada saat pasien punya keluhan. Kalau pasien belum punya keluhan ya nggak perlu kita botox. Paling melakukan tindakan-tindakan yang merangsang kolagen yang lain. Contohnya skin booster. Nah, skin booster itu juga bisa kok disuntikan di daerah sini supaya daerah sekitar mata itu bisa jauh lebih lembab sehingga kerutan dinamis akan lama munculnya gitu. Oke Kak Darin, sudah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Depika. Produk dasar apa dok untuk anti-aging? Produk dasar? Untuk anti-aging. Untuk anti Basic. Basic Ya, kayaknya. Basic skincare itu tetap 3, sabun, pelembab, sama sunscreen. Kemudian kalau kamu mau pakai tambahan, boleh coba pakai retinol, Fit C, ataupun kandungan-kandungan yang ada peptide, zinc, atau ada hyaluronic acidnya di dalam moisturizernya, itu bisa. Misalkan dalam kandungan moisturizer kamu juga ada kandungan alpha arbutin, ada HA-nya, ada peptide-nya, itu boleh gitu. Jadi atau kalau misalkan di klinik kita bisa pakai tetrinoin, tapi itu harus konsultasi ya, nggak bisa dibeli bebas kalau tetrinoin itu gitu. Kalau basic ya tetap ya, basic skincare itu tetap 3, sabun, pelembab, dan sunscreen, nanti ditambahkan dengan yang lainnya. Oke dok, masih banyak pertanyaannya. Selanjutnya ya dok, dari Kak Cynthia. Perawatan yang bagus untuk merangsang kolagen yang bagus apa ya dok? Semuanya bagus. Semuanya bagus, tapi nanti kita lihat keluhannya seperti apa. Jadi kalau misalkan keluhannya sudah, yang tadi saya bilang, kalau keluhannya sudah progresif, ya tindakannya juga harus progresif. Tapi kalau keluhannya minimal, ya tindakan minimal juga boleh gitu. Selanjutnya ada dari Kak Jorpi Karel dok. Skincare yang bagus untuk anti-aging yang bagus apa ya untuk laki-laki?
Oh, kalau untuk laki-laki sebenarnya sama aja sama yang perempuan ya. Laki-laki juga boleh kok pakai serum-serum retinol, nggak ada Boleh masalah banget. gitu, boleh banget gitu kan. Pakai pelembab yang ada peptide-nya boleh banget. Sebenarnya secara konsep nggak ada pembedanya. Iya. Jadi kan wajib pakai sunscreen juga, kemudian pakai pelembab juga. Tindakannya pun nggak ada bedanya. Laki-laki boleh pakai boleh tanam benang loh, boleh banget. Laki-laki boleh tarik benang loh, boleh. Pasien saya juga ada beberapa yang laki-laki gitu. Karena ya memang harus seperti itu tindakannya kalau keluhannya elastisitas gitu. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Kamis Keropidini. Buat ngilangin bintik-bintik flek hitam pakai apa ya dok? Bintik-bintik flek hitam itu freckles ya. Tahap awal ini pakai apa tuh? Produk skincare dulu deh saya jelasin ya. Kalau skincare berarti harus ada kandungan-kandungan depigmentasinya. Contohnya alpha arbutin, astaxanthin, paling minim niacinamide. Atau kalau mau pakai yang dari dokter yang ada kandungan tetrinoinnya boleh. Kemudian kalau tindakan treatment yang paling minim, tapi saya lihat juga ya keluhannya seperti apa. Paling minim boleh coba chemical peeling tapi yang deep ya, yang bisa ngelupas. Atau kita naik ke laser. Atau kalau pasiennya yang tadi tim instan gitu kan, pengen cepet gitu, boleh coba injeksi, boleh skin booster, boleh juga oh ya skin booster aja deh, kayak skin booster, skin glow kalau di klinik Alana, Marshmallow juga boleh gitu. Dermapen juga bisa. Betul. Oke dok, selanjutnya ini masih ada dok dari Kak Ina Rosina. Dok, kalau treatment di usia 43 apa ya dok? Sesuai keluhan. Iya. Tapi kalau saran saya, kalau usianya sudah 43, kalau memang looks-nya sudah banyak kerutan, pasti kita akan saranin botox. Kalau pasiennya pengen keluhannya lebih kencang, mukanya lebih V-shape, pasti kita saranin benang. Tapi saya pengen rejuve aja dok, saya nggak pengen di botox, saya nggak pengen di benang gitu. Boleh kita lakukan laser, atau kalau mau yang lebih bagus bisa pakai skin booster, bisa. Oke dok, pertanyaan terakhir ya dari Kak Septa Rolin. Dok, apakah penggunaan retinol bisa menyebabkan purging dan bagaimana cara mengatasi purging itu dok? Oke, retinol itu kan salah satu eksfolian dengan dosis yang berbeda-beda setiap produk gitu kan. Nah, dia itu memang 50-50 gitu. Dia bisa ngobatin jerawat, tapi untuk kulit yang sensitif dia juga sangat mudah untuk mengiritasi gitu. Makanya memang penggunaan retinol juga harus hati-hati. Di awal persennya direndahkan dulu, jangan langsung pakai persen yang tinggi gitu. Pakai yang persen yang rendah dulu. Kita lihat apakah muka kita tidak sesensitif itu untuk retinol. Kalau misalkan tidak sensitif ya boleh kita naikkan persentasenya. Nah, kalau sudah purging yang dimaksudnya apa? Jerawat ya. Kalau sudah jerawat berarti harus ikut SOP penanganan jerawat gitu. Kalau komedo ya memang harus diambil komedonya. Jadi purging di sini tuh maksudnya apa? Kalau misalkan muncul jerawat baru atau muncul jerawat jadi banyak, ya SOP-nya tetap kita akan menanganin si wajahnya dengan mengikuti SOP penanganan jerawat gitu. Oke dok, ini ada lagi dok, satu lagi boleh pertanyaan terakhir? Boleh. Dok, kalau kulit gak merata banyak putih-putih bisa pakai krim Alana? Banyak putih-putih. Putih-putih. Nggak merata kayaknya Oke. dok, maksudnya. Hypopigmentasi itu keluhannya diagnosisnya banyak ya, dan beberapa ada yang memang autoimun kayak vitiligo. Jadi saya harus cek dulu putih-putihnya kayak apa. Tapi kalau misalkan cuma hypopigmentasi karena iritasi dari matahari bisa banget. Untuk sekarang kalau belum bisa ke dokter, boleh tebalkan sunscreennya ya. Nanti kalau udah bisa ke dokter, nanti kita kasih obatnya gitu. Oke dok, selanjutnya Rina balikin lagi ke Teh Gita ya. Terima kasih Erina, dan terima kasih juga untuk happy people yang udah bertanya nih. Dan seperti biasa, seperti aku katakan di awal, kita akan selalu mengadakan giveaway untuk satu happy people yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari kita, bisa mendapatkan salah satu produk kita, yaitu free serum vitamin A retinol. Nah dok, untuk pertanyaan giveaway malam ini apa nih? Pertanyaannya sebutkan minimal 3 deh, kalau bisa lebih boleh. 3 faktor eksternal atau faktor luar terjadinya penuaan dini.
Oke, itu tuh happy people pertanyaannya. Sebutkan 3 atau lebih faktor yang bisa menyebabkan proses penuaan dini lebih cepat. Tapi faktor eksternal aja kok. Apa aja tuh? Wah, gampang Ayo, banget Kak ya Irina. pertanyaannya. Iya. Sambil nunggu boleh ya dok, sambil dibacain lagi ada yang nanya lagi. Boleh. Boleh banget. Dari Kak Asa Sukma dok, kulit aku di bawah matanya ada bintik-bintik hitam, itu pakai apa ya buat ngilanginnya dok? Oke, bintik hitam itu bisa 2, bisa nevus atau tai lalat ataupun skin tag, atau ada diagnosa lain mungkin. Nah, jadi harus dilihat looks-nya. Nah, kalau nevus ataupun skin tag itu bisa dilakukan kauter. Nah, tindakan kauter itu tindakan invasif, jadi ada efek setelah tindakan kayak merah seperti itu. Jadi sebelum tindakan harus dikonsultasikan dulu, nanti dokter akan ngejelasin prosedurnya. Oke dok, lalu ini ada satu lagi dok pertanyaan. Banyak ya Erina? Sambil Alhamdulillah. dari Kak Septa Rolin tadi dok, boleh. jika close komedo sudah dipakai glycolic acid dan salicylic acid, tidak ada perubahan dengan pemakaian sudah beberapa bulan, apakah harus ganti ke retinol? Konsepnya sebenarnya sama kan, sama-sama eksfolian. Mungkin boleh kamu gantikan ke retinol atau kamu naikkan persentasenya. Nah, kalau misalkan mau lebih cepat, mau lebih kuat persentase eksfoliannya, boleh lakukan chemical peeling di klinik. Karena kalau di luaran kan pasti standar ya untuk eksfolian peelingnya. Kalau untuk home peelingnya gitu. Kalau mau lebih kuat, boleh di klinik. Wah, udah banyak banget nih jawaban dari para happy people ya. Yang pertama dari Kasela Nur eksternal, yaitu paparan matahari, obesitas, pola hidup tidak sehat, polusi udara. Udah. Terus ada juga nih dari Kanisa, paparan sinar matahari, obesitas, polusi, pola hidup sehat. Ada lagi dari Kasepta Rolin, sinar UV, polusi, stres. Tadi yang pertama udah bener. Dari yang pertama ya. Iya. Tadi apa coba tadi yang pertama? Yang pertama dari Kasela, paparan sinar matahari, obesitas, pola hidup tidak sehat, polusi udara. Nah, itu udah lengkap sih. Selamat kepada Kasela, berhak mendapatkan serum Fit A Retinol. Kakak boleh DM kami ya untuk klaim hadiahnya. Oke, happy people yang menang, vitamin A retinol itu dipakai di pagi ya. Nah, retinol itu sifatnya fotosensitif, jadi dia sensitif sama sinar matahari. Kalau kamu sudah pakai retinol di malam, berarti di paginya kamu harus maintain dengan pelembab dan sunscreen supaya hasilnya jauh lebih bagus. Wah, atas nama Kak siapa nih, Kak Sela? Ya, Kak Sela, untuk Kak Sela selamat, kamu berhak mendapatkan giveaway malam ini, yaitu serum vitamin A retinol. Untuk Kak Sela jangan lupa klaim hadiahnya dengan cara DM di IG kami ya. Wah dok, Masya Allah banyak banget yang excited untuk malam ini, pertanyaan-pertanyaannya keren banget. Dan tidak terasa kita sudah di ujung akhir acara IG Live kita malam ini. Kira-kira ada kesimpulan nggak dok untuk tema kita malam ini? Oke, kesimpulannya saya garis besar lagi ya. Proses penuaan adalah proses fisiologi, proses alami yang terjadi pada setiap orang. Tapi proses itu bisa diperlama dan klinisnya bisa diringankan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai produk skincare, treatment, dan preventif yang lain seperti merubah pola-pola hidup yang tidak sehat. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mendapatkan looks awet muda, baik Gen Z, milenial, ataupun kaum boomer. Betul. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan treatment untuk anti penuaan dini. Betul nggak dong? Betul. Dan jangan lupa untuk happy people selalu menggunakan sunscreen. Jangan lupa untuk di-reapply pola hidupnya juga, manajemen stres. Jangan begadang walaupun tiada artinya ya dok. Jadi untuk happy people semua, tetap semangat. Mau bagaimanapun kita harus bersyukur ya dok. Jadi jangan lupa untuk selalu treatment atau menggunakan skincare kalian. Wah, terima kasih banyak Dokter Dana malam ini sudah menyempatkan waktunya, ilmunya. Semoga selalu bermanfaat untuk kami. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Sampai ketemu. Iya, sampai bertemu. Dan untuk happy people semua, terima kasih banyak udah join di IG Live kita malam ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian, ilmu kalian bermanfaat juga untuk kalian semua ya. Dan saya Apoteker Gita pamit undur diri. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people.